Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Ai dan Juragan Les. Kali ini kakak akan menjelaskan ke adik-adik mengenai bilangan bulat ya. Karena kita belajar bilangan bulat. Yang pertama kakak akan ajarkan kalian bagaimana membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat ya. Yuk kita belajar membandingkan bilangan bulat. Apakah bilangan bulat ini lebih besar dari bilangan bulat yang lain ataupun sebaliknya. Jadi kita membutuhkan garis bilangan ya. Adik-adik ini udah tahu dengan garis bilangan. Jadi suatu garis yang menunjukkan urutan bilangan dari 0 sampai tak terhingga, dan juga 0 ke kiri itu negatif. Jadi di garis bilangan ini dia semakin ke kanan itu akan semakin besar nilainya. Kalau semakin ke kiri nilainya dia akan semakin kecil ya. Yuk kita berlatih bersama ya. Yuk coba kita lihat ini bilangan-bilangan ini dia lebih besar atau lebih kecil dibandingkan bilangan yang di sebelahnya. Yang pertama 12 dengan 10. Ini dua-duanya positif ya, jadi udah jelas nih adik-adik udah bisa lah ya. 12 pasti lebih besar, jadi semakin ke kanan dia akan semakin besar ya. Posisinya 12 itu akan lebih kanan dibandingkan dengan 10. Kemudian negatif 4 dan negatif 7 ya. Negatif 4 di sini nih, negatif 7 itu di sini. Posisinya negatif 7 lebih kiri dong, semakin ke sana itu semakin kecil. Jadi yang negatif 7 ini lebih kecil, atau negatif 4 ini lebih besar. Jadi tandanya seperti ini. Negatif 10 dan 5. Nah adik-adik nggak perlu khawatir, nggak usah ragu kalau menemukan satunya negatif, satunya positif. Satunya negatif, satunya positif. Udah pasti yang positif yang lebih besar ya. Oke. Kemudian negatif 6 dan negatif 3. Wah dua-duanya negatif kak. Kita lihat di garis bilangan. Wah ternyata negatif 6 itu posisinya lebih ke kiri dibandingkan negatif 3. Artinya negatif 6 ini dia lebih kecil ya. Oke, 5 dan negatif 5. Wah kok sama-sama 5 tapi satunya positif satunya negatif. Udah pasti yang positif lebih besar ya. Oke, kemudian 3 dan 0. Oke, 3 dan 0. 3 ini lebih kanan ya, jadi semakin ke kanan semakin besar. 3-nya lebih besar daripada 0. Seperti itu ya, lanjut. Nah, gimana kak cara mengurutkan? Wah, kalau mengurutkan biasanya nanti adik-adik diberikan beberapa bilangan bulat, nggak cuma 2-3 bilangan bulat tapi ada banyak. Nah nanti adik-adik tinggal diminta untuk mengurutkan. Nah di sini adik-adik masih membutuhkan garis bilangan ya untuk membantu menentukan apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Yang pertama, cara mengurutkan bilangan bulat jika ada soal yang diberikan ke adik-adik, itu yang pertama adik-adik pisahkan dulu yang negatif dan yang positif agar nanti adik-adik lebih mudah mengurutkannya. Kalau masih campur-campur, ada yang negatif ada yang positif, nanti adik-adik akan kesulitan ya. Kemudian yang kedua sama, ini adik-adik tinggal urutkan nih setelah dipisahkan negatif dan positif. Ini diurutkan satu persatu, yang negatif dulu diurutkan, yang positif dulu diurutkan dengan bantuan garis bilangan ini. Oke, contoh ya. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Oke. Nah, di sini kakak punya ini nih. Oke, yang pertama adik-adik pisahkan dulu. Yang negatifnya dipisahkan yuk dari bilangan ini yuk. Jadi ada negatif 5, kemudian ada ini ya, negatif 3 dan negatif 25. Diurutkan dari yang paling kecil. Kita mulai dari yang negatif dulu ya. Jadi di sini 25 kak yang paling gede, terlihat paling besar 25, tapi awas hati-hati. Kalau bilangannya negatif, yang terlihat paling besar itu justru malah nilainya yang paling kecil ya. Jadi kalau ini diurutkan dari yang paling kecil, itu kita mulai dari negatif 25, kemudian
negatif 5, betul. Jadi yang terlihat lebih besar itu sebenarnya memiliki nilai yang lebih kecil, itu kalau bilangan negatifnya. Oke, kemudian negatif 3. Nah, tinggal yang positifnya yang tersisa ini ya. Oke, tinggal ini diurutkan dari yang terkecil. Adik-adik udah pintar semua ya kalau mengurutkan bilangan positif. Jadi ini dari yang terkecil itu 2, kemudian 10. Gitu ya. Yuk yang ini yuk. Yang negatifnya kakak keluarin dulu ya. Jadi ada negatif 50, kemudian negatif 19. Oke. Yuk negatif 50 sama negatif 19 kita urutkan dari yang paling kecil. Kira-kira lebih kecil mana nih? Lebih kecil negatif 50 ya, kemudian negatif 19. Nah berikutnya yang positif yuk, kita coba lihat. Nah yang positif ini kita urutkan dari yang paling kecil. Jadi kita mulai dari 7, 15, 23. Selesai ya. Kemudian yuk yang berikutnya negatif 10. Nah kita pisahkan yang negatif. Ada negatif 10, negatif 80, sama negatif 250. Wah 250 yang paling besar kak. Ya betul, 250 yang paling besar. Terlihat paling besar. Kalau negatif berarti sebenarnya dia nilainya yang paling kecil. Jadi ini kita mulai dari negatif 250 ya, dari yang terkecil. Kemudian negatif 80, negatif 10. Nah selesai yang negatifnya, tinggal yang positifnya yuk. Kita lihat ada 50, ada 70. Jadi 50 dan 70 lebih kecil mana? 50 kakak tulisin dulu ya, baru 70. Oke yang terakhir negatif 30. Ya negatifnya kakak pisah dulu ya. Negatif 45, kemudian negatif 25 dan negatif 5. Nah di sini yuk kita urutkan dari yang terkecil. Kita lihat yang paling besar, terlihat paling besar kan ini ya. Jadi itu sebenarnya yang nilainya paling kecil. Jadi ini mulai dari negatif 45, kemudian 30, negatif 30, negatif 25, negatif 5, dan kita lihat yang positif. Wah ternyata cuma 1, 15. Nah seperti itu. Ini kita mengurutkan dari yang terkecil ya. Berikutnya urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Wah ini kebalikannya yuk. Kalau tadi kita mengurutkan dari yang terkecil, sekarang kita mengurutkan yang terbesar. Jadi sama ya. Adik-adik pisahkan nih yang negatif sama yang positifnya. Yuk kita yang negatif kita pisahin ya. Ada negatif 5, negatif 3, dan negatif 25. Nah di sini yang ditanyakan itu adik-adik diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar ya. Yang terbesar dulu. Positif sama negatif lebih besar mana? Lebih besar positif ya. Jadi kita mulai mengurutkannya dari bilangan yang positif. Oke yuk. Yang positif kita lihat ada 2, ada 10 ya. Ini diurutkan dari yang terbesar dulu, berarti 10 dulu ya, kemudian 2. Baru kita lihat nih yang negatif. Yang negatif ini kita urutkan dari yang terbesar ya, dari yang terbesar. Kalau yang terlihat paling kecil itu justru nilainya yang paling besar. Jadi yang terlihat paling kecil nilainya kan 3 ini. Nah tapi karena ini negatif, jadi negatif 3 ini yang paling besar. Oke, jadi negatif 3, kemudian negatif 5. Nah yang terkecil negatif 25. Itu ya. Kalau yang ini gimana kak? Yuk kita pisahkan yang negatif ya. Negatif 50, negatif 19 ya. Karena diminta diurutkan dari yang terbesar, kita mulai dari yang positif dulu. Yang positif ada 15, ada 7, ada 23. Ini diurutkan dari yang terbesar ya. Dari yang terbesar berarti 23, 15, 7, kemudian yang negatif. Awas, hati-hati. Yang negatif itu yang terlihat kecil itu sebenarnya yang lebih besar. Jadi negatif 19 sama negatif 50 lebih besar negatif 19 ya. Oke, baru yang negatif 50 itu yang
paling kecil. Oke, kemudian yang ini ya kakak pisahin ya, yang negatif ya dan negatif 250. Karena yang ditanyakan yang lebih besar diurutkan dari yang terbesar, kita mulai dari yang positif, ada 50 dan 70. Ini lebih besar mana? 70 ya, jadi mulai dari 70 baru 50. Nah yang negatifnya kita urutkan dari yang paling besar. Yang paling besar itu negatif 10 ya, negatif 80, negatif 250. Oke, kemudian yang terakhir ini negatifnya ada negatif 30, negatif 45, negatif 25 dan negatif 5. Nah kita mulai dari yang positif. Yang positif cuma satu kak, udah kita mulai dari 15 ya, karena yang diminta itu kita diminta mengurutkan dari yang terbesar. Nah setelah 15 ya tinggal menyisakan yang negatif nih. Yang negatif kita urutkan yuk dari yang terbesar, jadi negatif 5, kemudian negatif 25, negatif 30 dan negatif 45. Seperti itu, mudah ya. Jadi adik-adik udah bisa nih membandingkan dua bilangan bulat, kemudian mengurutkan, baik mengurutkan dari yang terkecil maupun yang terbesar. Nah kemudian kakak akan ajarin kalian nih operasi dalam bilangan bulat. Operasi bilangan bulat. Nah operasi bilangan bulat ini bisa penjumlahan pengurangan maupun perkalian pembagian. Ya kakak ajarin untuk yang penjumlahan dan pengurangan. Jadi kata kuncinya ini. Nanti kalau adik-adik menemui tandanya yang sama-sama positif atau sama-sama negatif, tinggal adik-adik jumlahkan saja. Ya, sama-sama dengan jumlah. Kalau beda, nanti adik-adik kurangi aja. Jadi di sini caranya adik-adik menghafalkan ini. Kalau kakak di sini ada salju beku. Wah, kok salju beku kak? Salju beku ini artinya sama langsung jumlah, beda dikurangkan. Ini ya kata kuncinya salju beku ya. Kalau sama langsung jumlah, kalau beda dikurangkan. Yuk kita latihan ya. Min 12 sama plus 6. Oke, satunya negatif, satunya positif. Berarti itu beda ya. Kalau beda, beku, beda kurang. Jadi ini dikurangi aja, 12 dikurangi 6 berapa sih selisihnya? 6 ya. Tandanya gimana kak? Tandanya ngikutin yang besar. 12 sama 6 kan lebih besar 12. 12 ini tandanya negatif, berarti di sini negatif. Oke. Kemudian negatif 9 ditambah 4. Yo, tandanya di sini beda atau sama? Satunya negatif 9, satunya positif 4. Beda ya, kalau beda berarti dikurangi. 9 dikurang 4 berapa? 5. Tandanya ngikutin yang besar. Yang besar itu 9 atau 4? Yang besar itu 9 ya, 9 itu negatif. Oke. Kemudian 9 kurang 6, ini udah bisa semuanya lah ya, 3. Tahu kalau misal mau pakai salju beku, nah satunya ini positif 9, satunya negatif 6. Jadi beda, kalau beda dikurangkan. 9 dikurang 6, 3. Tandanya ngikutin yang besar. Yang besar 9 sama 6, yang besar 9 ya. 9 itu tandanya positif. Ya, kalau positif nggak perlu ditulis positifnya nih di depan angka. Oke, kemudian negatif 4, negatif 3. Negatif 4 dikurangi 3 ini. Dua-duanya negatif. Sehingga kalau sama jumlah ya, salju sama langsung jumlah. Dijumlahkan itu kan 7. Karena dua-duanya ini negatif, ini ngikut negatif dong. Nanti kalau dia positif sendirian, nanti kesirian. Jadi kalau dua-duanya ini negatif, ini negatif. Oke, berikutnya satunya negatif 8, terus ini positif 12. Berarti beda ya. Kalau beda berarti beku, beda kurang. 12 dikurang 8, 4. Tandanya ngikutin yang 12 ya, karena 12 sama 8 lebih besar 12. 12 ini positif. Kemudian ini sama-sama positif, tinggal dijumlahkan saja. 31 tambah 13, 44. 44 nya ini positif ya, karena dua-duanya ini positif. Seperti itu.
Oke, udah paham ya. Jadi salju beku ini ya adik-adik ya. Oke, berikutnya. Nanti adik-adik akan menemui tanda berhimpit. Jadi misal udah negatif lagi seperti itu ya, atau negatif positif atau positif negatif seperti itu. Nanti kata kuncinya ini, nanti kalau tanda berhimpitnya itu sama, itu nanti akan jadi positif. Kalau tanda berhimpitnya beda, nanti jadi negatif. Setelah itu baru kita pakai salju beku lagi ya. Kalau sama dijumlahkan, kalau beda dikurangkan. Yuk langsung ke contoh ya biar lebih paham. Nah, di sini kalau misal ada tanda kurung ini, tanda kurungnya dilepas aja. Jadi misal ini dilepas ya, negatif 12 dikurang 15, tanda kurungnya dilepas. Nah, di sini sebenarnya adik-adik menemui tanda berhimpit nih. 15 ini kan positif 15. Negatif ketemu positif. Kalau beda itu jadi negatif. Makanya ini jadi negatif. Begitu tanda kurungnya dibuka, itu jadi negatif. Sehingga ini pakai salju beku ya, tandanya udah sama-sama negatif nih, tinggal dijumlahkan aja. Dijumlahkan itu 27 ya. Dua-duanya negatif, berarti ini ikut negatif. Oke. Berikutnya yuk. Ini kurungnya kita lepas aja biar nggak dikurung terus. Negatif 27 ya, ini positif, ini negatif. Nah, tanda berhimpit ya, satunya positif, satunya negatif nih. Kalau tandanya beda, dia nanti akan jadi negatif. Sehingga plus minus 11 ini itu nanti jadi negatif. Nah, yuk dihitung. Satunya negatif 27, satunya negatif 11. Salju sama langsung jumlah 27 tambah 11 38. Karena di sini negatif, di sini negatif, jadi ini negatif juga. Seperti itu. Oke, berikutnya negatif. Yuk kurungnya dibuka. Kalau kurungnya dibuka, ini tanda berhimpit ya, negatif ketemu negatif. Ternyata sama-sama negatif. Berarti jadinya positif. Oke, 21 tambah 8 udah bisa ya. Jawabannya 29. Yang ini sama nih Kak, negatif ketemu negatif. Yuk, kurungnya dibuka aja biar nggak dikurung terus. Negatif ketemu negatif sama ya, jadinya positif. Ya, sehingga 31 tambah 13 ketemunya 44. Kemudian ini yang negatif 11 tambah 20. Wah, ini tinggal pakai salju beku aja nih. Satunya negatif, satunya positif. Negatif 11 sama positif 20. Ternyata beda. Kalau beda berarti beku, beda kurang. Dikurangi ya, 20 kurang 11, hasilnya 9. Tandanya 20 sama 11 lebih gede 20 ya, sehingga tandanya ngikutin yang 20. 20 ini kan positif tandanya, berarti ini positif. Oke, kemudian yuk, ini kurung lagi nih, kurungnya kita buka ya, biar nggak dikurung terus. Ini positif ketemu negatif. Nah, tanda berhimpit, positif ketemu negatif, berarti beda dong. Kalau beda jadinya negatif, berarti ini negatif 20. Yuk, pakai salju beku yuk. Satunya positif 15, satunya negatif 20. Positif sama negatif kan beda. Beku, beda kurang, tinggal dikurangi aja. 5. Tandanya negatif atau positifnya ngikutin yang besar ya, 20 sama 15, ngikutin yang 20. 20 itu negatif. Nah, selesai ya. Jadi kalau nanti adik-adik menemui tanda berhimpit seperti ini, udah bisa ya. Oke, sekarang kakak lanjutin untuk perkalian dan pembagian. Kalau tadi adik-adik belajar tanda berhimpit itu kalau menemui tanda yang sama hasilnya positif, kalau yang beda negatif. Itu berlaku juga nanti adik-adik itu di perkalian dan pembagian. Jadi kalau sama jadinya positif, kalau beda jadinya negatif. Itu ya, yuk kita berlatih aja langsung. Negatif 3 dikali 15. Satunya negatif 3, satunya positif 15. Berarti beda ya, kalau beda nanti jadi negatif. 3 kali 15, 45. Gitu ya. Nah, ini gimana nih adik-adik? Satunya negatif, satunya negatif juga. Berarti sama ya, kalau sama berarti positif. 12 kali 4, 48. Positif ya, positif 48, positifnya nggak usah ditulis. Oke, kemudian 80 dibagi min 5. 80 bagi 5 kan 16.
Nah, positif atau negatifnya gimana? Ini positif dibagi negatif, berarti tadinya beda ya, positif dibagi negatif, ya kan? Positif dibagi negatif ketemunya negatif. Ya, sampai di sini paham ya? Oke, kakak lanjut. Negatif 120 dibagi negatif 12. Wah, negatif ketemu negatif. Sama dong, negatif sama negatif. Jadi hasilnya positif ya, positif. Positif gitu. Nah, 120 bagi 12 10. Tapi kalau positif 10 kayak gini, positifnya nggak usah ditulis ya. Oke. Oke, berikutnya yuk. 75 dibagi 15. Wah, ini udah sama-sama positif ya. Enak aja nih. Berarti jawabannya 5. 5 dikali minus 20. Ini satunya positif, satunya negatif. Berarti nanti hasilnya negatif. 5 dikali 20 kan 100. Nah, jadi jawabannya negatif 100. Oke, seperti itu ya. Semoga materinya bermanfaat. Adik-adik jadi lebih pintar lagi mengerjakan soal matematika di sekolah. Jangan lupa subscribe channel Juragan Les ya. Nanti biar adik-adik dapatkan update materi-materi matematika yang lainnya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.